Pada era tahun 1970-an, sektor kehutanan memberikan kontribusi yang penting terhadap pembangunan nasional. Kayu bulat yang diproduksi dari hutan alam tropika Indonesia merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak bumi. Namun demikian, pengelolaan hutan alam pada saat itu cenderung lebih mengutamakan pemanfaatan hasil hutan kayu secara eksploitatif. Pengelolaan hutan saat itu ditujukan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan menekan biaya eksploitasi dan tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Praktek pemanenan hasil hutan kayu dalam rangka produksi hasil hutan kayu dilaksanakan secara konvensional dan tidak profesional. Artinya, pemanenan kayu dilaksanakan tanpa mempergunakan teknik perencanaan serta pelaksanaan pemanenan kayu yang baik dan benar. Pemanenan kayu yang dilaksanakan tanpa perencanaan yang baik, teknik pelaksanaan yang buruk, serta kurangnya pengawasan menyebabkan tingginya limbah pemanenan. Kerusakan berat terhadap tanah dan tegakan tinggal, serta menimbulkan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan aspek sosial. Limbah kayu yang timbul akibat pemanenan secara konvensional dapat mencapai 50%. Kerusakan terhadap tegakan tinggal mencapai 17-40%. Sedangkan keterbukaan tanah dapat mencapai 17-37%. Di samping itu, penurunan simpanan karbon dapat mencapai 22-67%. Pemanenan kayu yang dilaksanakan secara konvensional secara terus-menerus sudah barang tentu akan menimbulkan ketidakseimbangan terhadap unsur-unsur lingkungan hutan. Semakin jauh dalam mencapai pemanfaatan hutan secara lestari. Menyikapi hal tersebut, pemerintah menyadari bahwa diperlukan suatu pendekatan progresif terhadap kegiatan pemanenan hasil hutan yang dapat mengurangi terjadinya limbah pemanenan, kerusakan pada tanah, dan tegakan tinggal, serta dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial. Upaya yang dilakukan yaitu melalui penerapan teknik pemanenan berdampak rendah pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, atau yang dikenal dengan teknik Reduced Impact Logging atau RIL. Teknik RIL adalah teknik dengan suatu pendekatan sistematik dan menyeluruh dalam pemanenan hasil hutan kayu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kerusakan pada tanah dan tegakan tinggal, meningkatkan efisiensi pemanfaatan hasil hutan kayu, serta meminimalkan dampak pemanenan hutan terhadap aspek ekologi dan sosial. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan pedoman penerapan teknik pemanenan berdampak rendah atau Reduced Impact Logging pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam melalui Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P9-Set-Miring-Kum.1-11-2018. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan penerapan RIL di lapangan, serta sebagai arahan umum kepada pemegang IUPHHK-HA selaku pengelola hutan produksi alam di Indonesia. Pedoman tersebut dimaksudkan agar pemanenan hasil hutan kayu dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga tercapai produktivitas hasil hutan kayu yang tinggi dan tingkat kerusakan terhadap lingkungan serendah-rendahnya. Penerapan RIL terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan pemanenan, pelaksanaan, dan pasca pemanenan. Perencanaan pemanenan dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan peta rencana operasional pemanenan kayu, penetapan lokasi TPN, pembuatan trase jalan sarat, dan tahapan kegiatan pemanenan hutan alam. Pembuatan peta rencana operasional dibuat berdasarkan peta sebaran pohon, peta topografi, peta jaringan jalan sarat, dan peta TPN.
Peta rencana operasional ini berisi lokasi pohon, nomor pohon, batas areal penebangan, jalan syarat untuk menentukan arah rebah efektif untuk penyaradan. Penetapan lokasi TPN diupayakan pada areal yang landai dan drainasenya baik, serta dilarang pada kawasan lindung atau area lindung. Areal bernilai budaya penting dan diberikan tanda batas yang mudah dikenali. Pembuatan trase jalan syarat diupayakan menjangkau pohon yang akan ditebang secara maksimal dan menghindari melintas sungai atau anak sungai dan atau alur sungai. Diupayakan juga mempertimbangkan posisi pohon yang ditebang, topografi dan alat syarat. Tidak lupa juga dilakukan penandaan jalur syarat melalui pencatatan koordinat dan digambarkan dalam peta jaringan jalan syarat. Pelaksanaan kegiatan pemanenan terdiri dari kegiatan pembukaan jalan syarat, penebangan, penyaradan, dan pembagian batang. Pelaksanaan kegiatan pemanenan dilakukan sesuai perencanaan pemanenan. Pembukaan jalan syarat dilakukan pada lokasi yang telah direncanakan dan sesuai peta trase jalan syarat yang telah dibuat. Pembukaan jalan syarat diperhatikan untuk tidak merusak pohon sekitar. Jarak jalan syarat paling lebar 4 meter dan dekat dengan TPN. Kemiringan paling banyak 45% dan menghindari jalan syarat yang dibuat. Penebangan mengacu pada peta sebaran pohon dan memperhatikan setiap pohon yang akan ditebang untuk memastikan pohon dalam kondisi yang layak untuk ditebang, arah rebah pohon, dan ID barcode pohon. Penebangan pohon dilakukan dengan teknik penebangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing pohon dan mengikuti arah rebah yang telah ditentukan, menebang serendah mungkin, dan menentukan arah rebah pohon sejajar dengan arah jalan syarat. Penyaradan dilakukan dengan meminimalisir kerusakan tegakan dan tanah, antara lain dengan teknik winching atau kabel. Pelaksanaan pasca pemanenan dilaksanakan melalui kegiatan deaktivasi atau penutupan terhadap jalan syarat dan TPN. Penutupan jalan syarat dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk mencegah jalan syarat berubah menjadi saluran erosi yang menyebabkan sedimentasi pada sungai. Penutupan jalan syarat dilakukan dengan membuat sudetan melintang di sepanjang jalan syarat yang intensitasnya disesuaikan dengan curah hujan. Kemiringan profil jalan syarat terhadap jalan syarat yang sudah dilakukan deaktivasi dimungkinkan untuk dilakukan penanaman kembali. Penutupan TPN dilakukan dengan mengembalikan lapisan tanah atas atau topsoil ke areal bekas TPN atau penggemburan tanah yang keras untuk dilakukan penanaman pohon. Selanjutnya dilakukan penanaman pada areal bekas TPN yang dilakukan secepat mungkin setelah pemanenan untuk mempercepat rehabilitasi lahan dan meningkatkan produktivitas hutan apabila areal tersebut tidak dipergunakan pada rotasi tebang berikutnya. Pada bekas TPN diupayakan tidak ada genangan air dan tidak ada aliran air secara langsung yang menuju sungai. Penerapan ril telah dibuktikan dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan hutan alam, yaitu pada aspek lingkungan, aspek produksi, aspek silvikultur, aspek finansial, dan aspek perubahan iklim. Teknik ril yang diimplementasikan dengan baik dan benar serta sungguh-sungguh dapat menjamin tercapainya pengelolaan hutan alam lestari berkelanjutan. Kayu melimpah, rakyat makmur sumringah.